wabarakatuh. Hai Sobat Ente dimanapun kalian berada, balik lagi bersama aku Tiara dan Nada Salsabila di segmen Ngulik seputar new media. Langsung saja ya, kita pada siang hari ini kita akan membahas seputar new media. Apa itu new media? Apa itu manfaatnya? Apa itu dampak negatifnya? Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian new media. Tapi sebelum adanya new media, pasti tentu ada yang namanya old media. Nah, apa sih itu old media? Old media itu adalah media yang udah ada sejak zaman terdahulu nih, Sobat NT. Dahulu orang-orang itu berkomunikasi dengan menuliskan atau mengukir di pintu-pintu gua mereka. Wow. Nah, kemudian berkembang lagi tuh zaman masuk ke era industri. Terus berkembang lagi ke era media cetak seperti majalah, tabloid, koran. Dari zaman media itu sendiri berkembang lagi ke media elektronik dengan hadirnya radio, televisi dan masih banyak lagi. Nah, sampailah kita berkembang pada zaman di era new media seperti sekarang ini. Nah, new media itu apa sih, Sobat NT? New media itu sendiri adalah yang sering kita kenal, yaitu dengan adanya jaringan internet. Media yang sudah menggunakan teknologi digital. Betul banget, itu juga termasuk dari new media. Tapi nih ya Sobat NT, new media itu atau media baru itu memiliki perubahan skala yang cukup besar. Contohnya aja nih ya, kita sekarang nggak perlu lagi capek-capek nyari informasi lewat surat ataupun koran dan lain sebagainya. Karena di era sekarang ini, perkembangan teknologi sudah semakin canggih, jadi kita bisa mencari informasi di mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Betul banget tuh yang dibilang sama Nada. Kita udah nggak perlu susah payah mencari informasi, karena sekarang kita cukup dengan diam di rumah dan kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada dengan melalui genggaman handphone. Nah, tapi perlu Sobat NT ingat ya, bahwa informasi ini didapat ketika kita memiliki jaringan internet. Jadi, kalau Sobat NT semua belum mempunyai jaringan internet, bisa banget kalian langsung beli wifi ataupun kuota data internet ya di tukang pulsa. Karena apa? Karena informasi sekarang tuh mudah banget didapetin. Cuman dengan adanya kuota data itu kita udah bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini. Contohnya aja nih ya, sekarang wartawan tuh udah nggak perlu capek-capek lah mencari informasi, turun ke lapangan. Dia cuman sekarang duduk diam di kantornya, depan laptopnya, depan komputernya, dia udah bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia untuk dia siarkan lagi di perusahaannya si wartawan itu sendiri. Nah, salah satunya ya guys, selain kantor wartawan itu sendiri juga kita ada aplikasi yang namanya TikTok. Iya benar, TikTok. Nah, TikTok itu kan algoritmanya lewat FYP gitu ya. Nah, sekarang kalian dimanapun kalian berada itu kita bisa menjadi Sobat NT berada itu bisa menjadi sumber informasi yang ada di tempat peristiwa. Misal kalian di
lingkungan kalian tuh ada informasi tentang kebakaran, kecelakaan. Jadi kita ngupload Nah. video di lingkungan kita kebakaran, Iya. kita upload di TikTok, nanti viral. Terus ada berita yang ngambil video kita. Betul banget itu, betul. Kan wartawan sekarang tuh tinggal kayak gitu aja, kita mencari informasi yang ada di media sosial tuh yang udah diupload oleh orang banyak. Terus habis itu baru dah tuh dari perusahaan si wartawan itu mengambil video dari orang yang viral itu. Contohnya aja kayak kemarin yang lagi viral di Banyumas itu ya, Iya, jembatan kaca yang memakan satu korban jiwa ya kan. Itu ada orang yang memvideokan jembatan itu ya, yang ada korban jatuhnya itu, jadi viral beritanya itu di mana-mana, masuk di Lambe Tura, terus IDN Times. Iya betul banget. Bahkan dari Banyumas sendiri tuh kita bisa, maksudnya warga seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengetahui adanya berita kecelakaan jatuh dari kaca itu lewat video tersebut dari orang yang pertama kali memviralkan video itu. Nah, ternyata nih ya Sobat NT harus tahu juga nih, ternyata itu new media itu memiliki dampak negatif. Nah, apa itu dampak negatifnya? Nah, jadi dampak negatifnya itu yaitu hoax. Kamu tahu nggak apa itu hoax, Ra? Kayak pernah dengar sih, tapi apa itu hoax? Apa? Nah, singkatnya itu hoax itu adalah berita bohong. Oh, berita bohong. Kayak dulu kan kita pernah COVID ya, Nat? Iya, COVID. Nah, dulu tuh kayak banyak banget gak sih? Banyak banget informasi yang banjir, dan tapi tuh kita susah menyeleksi informasi tersebut. Kebanyakan informasi tersebut itu adalah informasi hoax. Contohnya kayak misal kita kena COVID, terus banyak tuh di berbagai platform media sosial tuh orang-orang membuat video tentang pengobatan, salah satu pengobatan untuk terhindar dari COVID itu sendiri, padahal dalam dunia kesehatan, dalam dunia medis itu belum dibenarkan adanya, belum teruji, belum diiniin sama Menteri Kesehatan juga. Iya betul banget. Jadi itu beritanya berita hoax. A few moments later. Nah, ini salah satu contoh lain hoax pada masa pandemi, mendapatkan subsidi pulsa dan kuota internet. Sedangkan pada kenyataannya nih, kami nggak pernah tuh dapat kuota internet. Dan contoh lain juga nih yang Sobat NT tahu, yang lagi viral tentang berita hoax, yaitu berita Ibu Megawati tertabrak truk. Dan katanya nih, beliau sampai koma. Padahal kan itu hoax ya Sobat NT. Nah, berita kayak gini nih gampang banget tersebar, khususnya di platform media sosial TikTok. Sobat NT yang juga pengguna TikTok pasti udah tahu tuh dengan berita itu. Tapi Sobat NT jangan langsung percaya ya, karena sumbernya belum jelas. Dan kalian bisa cek langsung informasi yang masih simpang siur tersebut. Selain itu nih ya, kita sebagai generasi muda sekarang ini tuh banyak generasi seperti kita ini yang memanfaatkan new media ini sebagai ajang untuk menonton video-video pornografi, ya kan? Terus juga memanfaatkan new media sebagai judi online, ya kan? Terus cyberbullying, ya kan, membuli lewat medsos. Oh iya, tuh banyak banget deh sekarang ya, bully lewat media sosial. Contohnya aja nih ya, yang aku baru banget lihat tuh di media sosial. Apa tuh contohnya? Ada orang suami istri gitu kan, terus ada pelakor tuh datang. Wah, pelakor emang kurang aja. Terus si istri sah ini ya dia kesel dong, dia mengupload bukti-bukti bahwa suaminya ini berselingkuh dengan si pelakor itu. Nah si pelakor ini nggak terima lah, jelas dong dia salah ya nggak sih? Iya lah, pelakor gitu lah kan. itu salah pelakor. Nah terus abis itu dia
nggak terima dan dia buat video lagi, dan itu tuh jadi kayak menggiring para netizen untuk saling Komentar-komentar pedas ya. iya betul banget, komentar-komentar pedas yang ada di feed tersebut untuk membenci si pelakor tersebut. Tapi emang bener sih pelakornya aja yang salah. Iya, emang pelakor itu selalu salah ya. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, Mm-mm. ya Nat, kan aku tahunya tuh media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, terus Thread ya yang baru Iya. banget tuh. Ini tuh termasuk dari new media nggak sih? Iya, itu termasuk dari new media. Nah, contohnya aja nih ya, kita sebagai generasi muda, sebagai kaum rebahan, media sosial itu bisa kita jadikan sebagai untuk mencari uang. Jadi kita tuh tidak perlu kerja di luar, tapi kita bisa kerja di rumah lewat handphone ya kan, sambil tiduran. Nah, jadi tuh kita ini bisa kerja di media sosial itu seperti media sosial Instagram dan lain sebagainya lah. Kalau TikTok juga bisa ya Nat ya? Iya, TikTok itu juga bisa menghasilkan uang, tapi sayangnya TikTok Shop ini sekarang itu udah ditutup. Waduh, sayang sekali, padahal aku belum pernah belanja di situ. Wah, padahal itu diskonnya gede-gedean banget loh. Iya nggak apa-apa lah, kali aja lain kali dibuka lagi. Iya sih, tapi kayaknya denger-denger sih ya, itu TikTok itu akan membuka TikTok Shop baru, tapi bukan di aplikasi TikTok. Jadi TikTok itu punya 2 aplikasi Tapi itu buat sama nggak? e-commerce-nya. Kurang tahu sih ya, tapi denger-denger sih di TikTok itu nanti akan ada fitur TikTok Shop yang di e-commerce-nya sendiri, Bagus aplikasi ya. sendiri. Ya, semoga aja berita itu bener adanya ya sobat Iya. NT. Dan sebelum TikTok Shop itu ditutup ya, rumornya nih yang pernah aku baca, kalau misalkan TikTok Shop itu ditutup karena adanya protes dari para pedagang yang ada di Tanah Abang kepada Menteri Perdagangan untuk ditutupnya TikTok Shop, karena omset yang ada di pedagang Tanah Abang tuh menurun karena adanya TikTok Shop. Padahal ya, kalau misalkan ngomongin rezeki ya, namanya Iya. udah rezeki udah diatur sama Tuhan, ya gimana, ini cuma cara para pedagang aja nih, gimana biar mereka itu juga bisa memanfaatkan media TikTok, era new media ini Iya, bener sebagai banget. bahan ajang bisnis mereka. Iya, karena kita ini harus mengikuti zaman ya Iya, betul kan. banget. Semakin canggih zaman ya kita harus mengikutinya. Iya betul Gitu. banget. Jangan mau kalah dengan atau tergilis oleh perkembangan zaman yang Iya, ada. bener banget. Oke Sobat NT, kesimpulan pada podcast kita siang hari ini, manfaat new media bisa menjadikan kita lebih praktis dan mudah untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi nih, Sobat NT nggak perlu lagi nih jauh-jauh keluar rumah untuk mencari sebuah informasi. Kalian cuma duduk diam di rumah bisa mengakses informasi lewat internet handphone. Selanjutnya ada dampak negatifnya loh, yaitu adanya berita hoax, adanya konten pornografi, dan judi online. Tak hanya itu, new media juga memiliki dampak positif, yaitu menjadikan ruang bisnis. Nah, terakhir nih, saran dari video kita kali ini yaitu teruntuk Sobat NT dimanapun kalian berada, tetap menggunakan new media dengan bijak dan sepositif mungkin. Jangan sampai kita terbawa arus yang negatif dari hadirnya new media ini. Oke, nggak terasa ya, nah Iya. kita udah berbincang cukup lama. Terkait new media ya kan, Seru Sobat banget. NT. Seru banget gak sih pembahasan kita? Banget. Dan nggak pernah ada habisnya kalau bahas new media itu. Iya, bener-bener Emang masih banyak lagi pembahasan new media yang lebih luas yang mungkin belum kita bisa sebutin satu-satu. Iya. Oke. Karena kalau kita sebutin ini panjang banget Iya, durasinya, aduh. bisa Ya, cukup ya. 1 bulan kali ya. Bisa aja. Nah, makasih teman-teman Sobat NT dimanapun kalian berada, yang udah menyaksikan podcast NT Iya. pada siang hari ini. Saya Tiara Faikotoroma Dan aku Nada Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.